Upaya pembersihan pasca hujan deras dan banjir ini terutama yang terjadi di fasilitas umum seperti jalan raya demi kelancaran kegiatan masyarakat. Sekda Kabupaten Gianyar Igusti Bagus Adi Widya Utama memimpin pembersihan pada Kamis pagi. Dengan menggunakan alat berat dan mengerahkan personil, ditargetkan seluruh titik bencana bisa tertangani dengan cepat. Di Gianyar, Bali ada 55 laporan bencana baik yang berskala kecil, sedang dan besar pasca hujan deras kemarin. Sementara puluhan pengungsi korban banjir Denpasar, Bali masih bertahan di posko pengungsian. Sebagian dari mereka mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun akibat stres pasca kejadian tempat tinggal mereka yang terendam banjir. Sejumlah pengungsi menjalani cek kesehatan gratis oleh petugas. Kebanyakan mereka mengeluhkan pusing karena tensi rendah akibat kepikiran pasca kejadian banjir. Saat ini para korban banjir masih tersebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Ini pada sakit tanganku ini masih cepet-cepet sedikit ya. Ini makanya minta obat saya ke. Jadi tadi cek kesehatan gitu ya? Iya. Karena stres itu jadi tensinya langsung tinggi. Pasca banjir yang melanda wilayah Banjar, Dinas Tegading, Desa Antiga, Kabupaten Karangasem, Bali, warga masih mengungsi di rumah kerabat. Sejumlah korban banjir masih mengungsi karena hingga kini ketinggian air masih mencapai 50 cm sampai 1 meter. Warga hingga kini masih mengungsi di sejumlah rumah kerabat. Warga terdampak banjir berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan dan melakukan penyedotan air agar warga kembali bisa ke rumah untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini dan penanganan pasca banjir longsor di Bali, kita akan tanyakan kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Suara saya terdengar? Ya, bisa terdengar, Pak Muhari. Oke. Baik, kami update terlebih dahulu terkait dengan jumlah korban dari banjir di Bali. Ada berapa total, Pak? Ya, tadi malam telah Basarnas menutup pencarian pada hari Rabu kemarin pukul 19.00. Korban jiwa meninggal dunia secara total di 4 kabupaten kota itu ada 9 orang. Dan masih ada 6 orang yang dilakukan pencarian. Untuk pencarian yang 6 orang ini, Basarnas menggunakan atau mengerahkan 125 personil Basarnas dari unsur Basar sendiri, kemudian TNI Polri dan juga relawan. Kemudian untuk tadi juga disinggung pembersihan sisa-sisa banjir. Tadi malam kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI, Kodam Udayana dan Korem. Itu per hari ini TNI sudah menyiapkan setidaknya 4 SSK, jadi sekitar paling tidak 400 personil yang akan turun untuk membantu atau mendukung upaya pembersihan. Memang di beberapa titik diperlukan pemompaan, seperti yang di Denpasar saja masih ada basement pasar yang masih terendam sekitar 2 meter, tapi ilah ruko di jalan. Ya, Pak Muhari. Baik, kami masih akan mencoba memperbaiki saudara komunikasi dengan Pak Abdul Muhari dari BNPB, tapi yang kami tangkap tadi poin-poin terkait dengan data banjir terkini dari Bali, saudara. Ada 9 orang yang tewas, kemudian ini berasal dari 4 kabupaten kota di Bali, sementara masih ada 6 orang lainnya yang masih dicari hingga saat ini. Untuk melakukan pencarian terhadap 6 korban yang masih dinyatakan hilang, saudara.
pihak dari BNPB ini menyebutkan ada 120 personil yang dikerahkan dan terkait dengan pembersihan juga terus dilakukan terutama di daerah-daerah yang banjirnya sudah mulai surut. Ada 400 personil yang dikerahkan di sana. Terkait dengan pengungsi juga saudara, sejauh ini masih ada tercatat di sejumlah wilayah di Bali. Jika disampaikan oleh BNPB paling tidak hingga kemarin saudara, masih ada sekitar 202 kepala keluarga atau sekitar 620 jiwa yang terdampak akibat banjir ini. Dan jumlah ini saudara ada di 6 kabupaten kota yang ada di Bali, di antaranya di kota Denpasar, kemudian Kabupaten Jemberana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, serta Kabupaten Tabanan. Terkait dengan jumlah korban jiwa ini saudara, total masih ada 9 orang paling tidak hingga pagi ini, disampaikan tadi oleh Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Upaya penyedotan, kemudian pembersihan juga masih terus dilakukan. Dan kami kembali tersambung bersama Pak Abdul Muhari. Pak Muhari, kemudian terkait dengan titik banjir, apakah hingga pagi ini masih tercatat ada yang terendam banjir di Bali, Pak? Baik, dari pantauan kami secara visual, kebetulan saya dari tadi malam sudah ada di Denpasar dan bersama Kepala BNPB sudah melakukan peninjauan langsung ke titik-titik yang sebelumnya terdampak banjir. Untuk daerah-daerah public space, fasilitas umum, jalan, dan beberapa pemukiman yang sebelumnya di video amatir kita lihat terendam, itu per pagi ini sudah surut. Pada umumnya sudah surut, tetapi memang ada beberapa titik yang airnya tidak mengalir seperti tadi saya sampaikan di basement beberapa pasar seperti pasar Badung, kemudian Tuko di Denpasar Sulawesi, dan beberapa titik pasar lainnya yang memang rendaman ini bukan merendam pasarnya, tapi basement parkirnya. Jadi parkirnya ini ada basement 1, basement 2. Nah, basement parkirnya ini yang masih terendam air. Ini yang kita upayakan pemompaan secepat mungkin di hari ini supaya itu sudah bisa kita pulihkan paling tidak dalam 1 atau 2 kali 24 jam. Oke, itu kalau di Denpasar ya Pak Muhari. Tapi kalau untuk kabupaten lain yang terdampak, bagaimana titik-titik banjir yang mungkin masih terpantau, Pak? Ya, tadi malam kita rapat koordinasi bersama Gubernur, Forkopimda, dan para bupati wali kota daerah terdampak masing-masing sudah melaporkan di daerahnya masing-masing. Secara umum sebenarnya ini terkendali ya, artinya titik-titik rendaman yang sebelumnya sangat terlihat cukup tinggi, secara umum itu sudah surut. Karena memang situasi cuaca pun di Bali pada umumnya saat ini itu cerah, Mas, artinya ini matahari cukup terik dan memang ini sesuai dengan perkiraan BMKG yang menyebutkan bahwa mulai tanggal 11 hingga tanggal 13 hingga seterusnya itu pergerakan awan yang puncak hujannya itu di tanggal 10 kemarin di Denpasar itu mulai bergerak ke arah Jawa Timur, Jawa Tengah. Inilah sebabnya kenapa BNPB yang sebelumnya merencanakan operasi modifikasi cuaca di Denpasar kemudian menggeser operasi modifikasi cuaca ini di Jawa Tengah dan di Jawa Timur supaya kejadian di Denpasar tidak terjadi di sana. Sedangkan untuk Denpasar dan Bali secara umum, ini cuacanya udah cerah. Dan kalau misalkan sumber intensitas hujan dari hulunya sudah berkurang, secara otomatis air yang di hilir ini juga akan segera turun. Ini yang kita harapkan supaya upaya pembersihan di hilir ini bisa optimal. Oke, cuaca hari ini mendukung gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan warga yang sempat mengungsi? Apakah saat ini mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing? Ada berapa total yang masih mengungsi di sejumlah titik, Pak? Dari data yang kami terima dari laporan para pimpinan daerah Bupati Wali Kota tadi malam, memang masih ada masyarakat yang mengungsi dan kita pastikan
per pagi ini seluruh kebutuhan logistik dasar masyarakat yang kebetulan hingga saat ini masih mengungsi sementara, baik di titik-titik pengungsian terpusat maupun di rumah kerabat, itu terpenuhi dengan baik karena dukungan logistik dari provinsi itu mencukupi, dan juga BNPB pun mendorong logistik makanan siap saji, sembako dan lain-lain segera didistribusikan sejak tadi pagi. Nah, ini kita harapkan tidak hanya permakanan, sebenarnya juga ada tenda keluarga, matras dan selimut juga sudah berjalan kita distribusikan. Kita harapkan di siang ini setelah mungkin jam 1 atau jam 2 ini logistik permakanan dan non permakanan ini sudah sampai di kantong-kantong pengungsi tadi. Tidak terlalu banyak sebenarnya, dari empat kabupaten kota yang terdampak ini sekitar 420-an jiwa, jadi sekitar mungkin 100 kakak. Ini kita harapkan sudah bisa sudah bisa menerima dukungan logistik yang kita distribusikan dari tadi pagi. Oke, masih sekitar ada 400 jiwa yang mengungsi ya berarti Pak Muhari ya? Benar. Oke, kemudian selain warga kita, warga Bali gitu ya Pak ya, ada juga kemudian wisatawan asing yang pasti terdampak banjir gitu. Bagaimana datanya Pak Muhari? Ada berapa yang kemudian dievakuasi atau mereka seperti apa nasibnya sekarang? Apakah kembali ke negara masing-masing setelah banjir surut? Ya, ini juga menjadi salah satu perhatian kami dalam rapat koordinasi tadi malam. Kenapa kita harus segera mengoptimalkan langkah-langkah antisipasi pasca bencana ini? Karena kita tahu Bali adalah destinasi tujuan wisata dunia, dan memang beberapa warga negara asing kemarin sempat kita evakuasi buat mereka yang tinggal tidak di hotel, jadi di villa, di beberapa tempat yang masih dalam daerah aliran air. Kemarin sudah kita evakuasi sementara, dan mereka kemudian memutuskan untuk pindah menginap di hotel yang lebih aman. Dan hingga saat ini untuk di titik-titik evakuasi yang kami pantau itu tidak ada WNA, hampir seluruhnya itu adalah warga Bali. Oke, mereka akan sudah dipindahkan ya ke hotel yang lebih aman seperti itu. Tapi tadi Pak Muhari sempat menyebutkan bahwa public space gitu ya, fasilitas umum sebenarnya sudah berjalan normal termasuk transportasi. Tapi kemudian bagaimana dengan tempat wisata begitu Pak? Aktivitasnya seperti apa? Apakah masih ada yang terendam banjir ataupun kalau sudah surut apakah masih beroperasi di hari ini? Kalau untuk tempat wisata secara umum, kalau kita berbicara wisata pantai itu tidak ada gangguan yang signifikan ya. Sedangkan karena kita lihat sebenarnya daerah-daerah terdampak dan hitungan dampak serta kerugian yang tadi malam sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, itu lebih banyak ke bangunan ruko dan pasar. Bahkan untuk rumah masyarakat pun itu dalam data tadi malam itu tidak mencapai 100 rumah yang data mengalami kerusakan. Tetapi untuk bangunan ruko dan pasar itu memang cukup signifikan. Nah, ini yang fokus kita juga untuk pemulihan segera, karena untuk titik-titik seperti pasar, ruko ini juga bagian dari roda ekonomi masyarakat. Sehingga kemarin kita sudah membagi tugas dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, mana yang akan menjadi tugas pemerintah provinsi untuk melakukan rehabilitasi cepat pasca bencana, mana yang menjadi bagian atau diharapkan oleh pemerintah daerah akan didukung oleh pemerintah pusat. Ini juga sudah kita petakan untuk pasar dan fasilitas ekonomi nanti akan dilakukan rehabilitasi pasca bencananya oleh pemerintah daerah. Sedangkan yang berkaitan dengan masyarakat, apakah itu rumah, apakah itu kemudian infrastruktur publik seperti jalan atau jembatan, itu akan didukung oleh pemerintah pusat. Oke, akan didukung oleh pemerintah pusat. Untuk datanya tadi kurang dari 100 ya Pak ya untuk rumah yang terdampak kerusakan banjir Pak. Kami konfirmasi kembali untuk jumlah data rumah yang rusak. Ya. 100, di bawah 100. Kemudian Pak Muhari, terkait dengan status tanggap darurat bencana banjir di Bali, ini betulkah akan berlangsung selama 1 pekan ke depan melihat kondisi saat ini yang sudah mulai surut di sejumlah titik? Ya, untuk
waktu atau masa tanggap darurat sebelumnya Gubernur Bali akan menetapkan selama 2 minggu. Tetapi setelah kita melakukan kaji cepat situasi dan kebutuhan penanganan pengungsi maupun rehabilitasi pasca bencana di lapangan dari kemarin sore hingga pagi ini kita lihat secara umum per hari ini Bali sudah terkendali. Artinya daerah terdampak yang akan kita kejar pemulihannya itu terbatas hanya di beberapa titik seperti pengeringan basement pasar, kemudian ada beberapa tempat di Karangasem yang masih terendam di bagian pemukiman, itu juga akan kita percepat pemompaan airnya, sehingga kita harapkan waktu seminggu ini mungkin tidak akan sampai seminggu itu bisa kita optimalkan untuk pengeringan dan pembersihan. Pencarian korban juga kita harapkan dalam 2-3 hari ke depan juga sudah memberikan hasil, karena secara umum posisi dari korban yang diduga hilang ini sudah diketahui oleh teman-teman Basarnas, sehingga waktu 1 minggu ini benar-benar kita optimalkan tidak hanya untuk penanganan pengungsi, tetapi sudah mulai pada rehabilitasi dini pasca bencana, sehingga baik itu fasilitas infrastruktur ekonomi, infrastruktur publik maupun rumah masyarakat yang sudah kita data bisa segera kita mulai rehabilitasi pasca bencananya tanpa harus menunggu fase tanggap darurat selesai. Jadi kita akan optimalkan seminggu ini itu tidak hanya penanganan warga terdampak, tidak hanya pengungsian, tidak hanya pengeringan, tetapi juga mulai pada rehabilitasi dini pasca bencana. Oke, baik, ini berarti pencarian korban masih jadi prioritas, kemudian rehabilitasi juga dilakukan terus. Tapi kami ingin kembali menegaskan kembali Pak, ini menjawab kesimpang siuran informasi dari kemarin terkait dengan jumlah korban. Bisa dipastikan kembali jumlah korbannya ada berapa, yang hilang ada berapa, dan ini mereka tersebar di mana saja, Pak Muhari? Ya, untuk jumlah korban jiwa meninggal dunia secara total itu ada 9 orang. Dan untuk korban hilang itu ada 6 jiwa. Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh Basarnas untuk korban hilang yang masih masuk daftar pencarian orang itu 6 sesuai dengan data yang dilaporkan. Sedangkan korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan dan teridentifikasi biasanya ada 9 jiwa. Oke, baik. Pak Muhari, terkait dengan penyebab dari banjir di Bali, sepertinya di tahun ini menjadi bencana yang sangat besar dibandingkan dengan beberapa waktu lalu gitu. Apa yang kemudian menjadi penyebab utamanya? Apakah memang terkait curah hujan yang tidak seperti biasanya, yang lebih tinggi dari biasanya, atau mungkin penyebab lain yang sekiranya menyebabkan banjir kali ini sangat parah? Ya, saya sendiri sempat berdiskusi dengan beberapa masyarakat di daerah terdampak, bahkan ada yang menyampaikan bahwa selama sejak masyarakat itu ada hidup di Bali, sejak dia lahir belum pernah ada bencana sebesar ini. Dan kemudian kita konfirmasi data curah hujan ke BMKG, dan kita mendapatkan data bahwa di beberapa titik, tidak hanya satu titik, itu intensitas curah hujan mencapai 385 mm per hari dalam 24 jam. 385 mm ini kalau saya asumsikan mungkin curah hujan lebih kurang 1 bulan secara normal itu tumpah dalam 1 hari. Oke, jadi memang ada anomali curah hujan ya Pak ya? Di mana dan itu tidak hanya di satu titik. Di beberapa titik di 4 kabupaten kota ini ada yang 285 mm, ada yang 340 mm, sehingga benar-benar ini intensitas hujannya sangat ekstrim. Jadi meskipun mungkin drainase, ada permasalahan di tata ruang dan seterusnya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa intensitas curah hujan pada tanggal 9 dan 10 itu sangat-sangat tinggi. Oke, terakhir Pak Muhari, dari BMKG apakah sudah memberikan informasi kepada Anda juga terkait dengan seminggu ke depan potensi curah hujannya seperti apa? Apakah mungkin akan terjadi juga seperti hari Selasa maupun Senin kemarin? Kita sudah mendapatkan perkiraan cuaca dari BMKG, seperti tadi kami sampaikan bahwa puncak intensitas curah hujan di kawasan Bali dan sekitarnya ini sudah lewat di tanggal 9 dan 10 kemarin. Dan diperkirakan juga oleh BMKG bahwa faktor-faktor penyebab tingginya intensitas hujan di Bali kemarin itu ini sudah mulai bergeser ke arah barat
Jawa Timur, Jawa Tengah, sehingga juga BNPB melakukan langkah-langkah antisipasi, melakukan modifikasi cuaca di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita harapkan memang untuk Bali ini sudah mulai berkurang dan cuaca hingga siang ini memang mendukung perkiraan itu, sehingga memang kita mohon doanya bersama supaya cuaca tetap mendukung, supaya pekerjaan teman-teman SAR dan TNI Polri dalam rangka pemeriksaan dan pencarian korban itu bisa optimal dalam 1-2 hari. Baik, kita harapkan bersama Pak Muhari hari ini kondisinya mendukung untuk pencarian maupun rehabilitasi. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Muhari. Pagi. Dan saudara, kita akan bergabung bersama dengan rekan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juga juru kamera Santosa yang akan melaporkan langsung dari salah satu titik pengungsian di Denpasar, Bali. Selamat pagi Sinta, bagaimana kondisi banjir di tempat Anda saat ini melaporkan di lokasi pengungsian dan bagaimana sebenarnya kondisi para pengungsi pagi hari ini? Ya, baik, Bagaimana dan juga saudara, situasi saat ini di kawasan Denpasar, khususnya di tempat saya di Kesiman, Kertalangu, situasinya memang banjir sudah surut dan cuaca saat ini juga cerah. Dan untuk kondisi di pengungsian ini masih ada memang puluhan pengungsi yang masih bertahan di sini karena kondisinya tempat tinggal mereka yang sebagian besar mereka ini merupakan penduduk pendatang yang mereka ngekos di sekitar wilayah ini, kondisinya memang masih belum bisa untuk ditempati karena masih ada lumpur-lumpur yang belum dibersihkan. Sementara memang ada sebagian besar juga dari pengungsi yang sudah juga pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka adalah warga asli di sini. Mereka sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka dan ada juga yang mereka memilih untuk tinggal di tempat sanak keluarga. Total di Banjar Tohpati Kesiman Kertalangu di posko pengungsian ini saat ini ada sekitar 26 orang pengungsi. Ada lansia 1 orang dan juga ada anak-anak 4 orang, bayi. Ada bayi yang berusia 4 bulan juga ada ikut mengungsi di sini dan juga 1 orang balita. Dan kondisinya saat ini para pengungsi dalam keadaan sehat. Kebutuhan mereka seperti sembako itu sudah terpenuhi, namun memang ada juga keperluan lainnya yang masih diperlukan oleh para pengungsi ini seperti tadi saya sempat tanyakan, yaitu kasur, kemudian karena di sini ada bayi yang masih berusia 4 bulan, mereka juga memerlukan baju karena kondisinya pada saat banjir semuanya terendam dan tidak terselamatkan. Jadi mereka para pengungsi ini datang ke pengungsian ini dengan keterbatasan. Jadi hanya baju yang melekat dan juga beberapa barang yang masih bisa diselamatkan yang dibawa. Jadi itu yang diperlukan oleh para pengungsi yang ada di posko pengungsian Tohpati ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa titik posko pengungsian ini ada di sejumlah titik di Kota Denpasar. Selain di tempat saya ini juga ada di Banjar Kesambi, kemudian ada juga di daerah Peguyangan dan di Ubung dan juga ada di SD 25 Pemecutan. Jadi titik-titik pengungsian tersebar di beberapa titik di Kota Denpasar. Bramana. Oke, kalau untuk 26 pengungsi di tempat Anda saat ini melaporkan, Sinta, bagaimana kondisi mereka? Apakah kondisi kesehatan mereka saat ini masih baik seperti itu, ataukah sudah mulai ada yang mengalami gangguan kesehatan? Dari pantauan kami di lokasi, kondisi para pengungsi dalam keadaan sehat. Memang tadi saya melihat ada lansia yang kondisinya terbaring, begitu mungkin karena usia dan juga mungkin kondisi kesehatannya juga karena sudah lansia, jadi dia hanya terbaring saja. Selain itu juga tadi kami melihat ada anak-anak juga dan kondisinya mereka dalam keadaan sehat. Hanya saja memang yang mereka butuhkan juga saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, ada baju bayi yang diperlukan karena banyak baju-baju mereka yang terendam banjir. Bahkan tadi sama sekali memang tidak ada baju bayi khususnya di posko ini. Oke, baik. Terima kasih Sinta Pramadewi melaporkan langsung dari salah satu titik pengungsian di Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali.
Dan saudara, kita saat ini beralih ke Karangasem, Bali. Akan dilaporkan langsung jurnalis Kompas TV Eka Winarta terkait dengan banjir di sana. Selamat pagi Eka, sejauh ini seperti apa kondisi banjir di sana? Sepertinya saya lihat di belakang Anda masih ada genangan air. Ya, selamat pagi Brana dan saudara. Memang di tempat saya melaporkan sampai siang ini masih kondisinya terendam banjir, di mana kondisi saya melaporkan saat ini berada di Dusun Tegading, Desa Antige, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Memang pasca terjadinya banjir kemarin, memang sampai saat ini masih beberapa rumah warga masih terlihat terendam. Bahkan di tempat saya melaporkan masih ketinggian air sekitar 50 cm di tempat melaporkan saya. Namun di sebelah belakang saya sampai ketinggian air masih mencapai 1 meter. Namun kondisi ketinggian air ini sudah mulai surut dari di mana sebelumnya memang di ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter. Namun sampai saat ini beberapa warga yang rumahnya terendam masih berada di pengungsian. Namun di pengungsian di Kabupaten Karangasem masih melakukan pengungsian dengan cara mandiri di rumah-rumah kerabat dan rumah-rumah saudara. Namun sampai saat ini pemerintah belum ada penanganan untuk mengantisipasi pengungsi maupun warga yang banjir di sini, seperti itu, Ranana. Oke, kemudian tadi katanya belum ada dari pemerintah gitu ya untuk mengatasi pengungsi di sana. Bagaimana dengan bantuan maupun juga kondisi mereka yang saat ini mengungsi? Seperti apa? Apakah mereka membutuhkan sesuatu yang saat ini belum disediakan oleh pemerintah? Ya, Ramana dan saudara, memang sampai saat ini warga yang mengungsi di rumah-rumah warga yang masih tersebar berada di Desa Antige, di Padang Bae, Manggis, yang tersebar memang masih sangat membutuhkan bantuan. Karena mengingat saat terjadinya banjir itu secara tiba-tiba sekitar pukul 3 dini hari, warga panik dan hanya menyelamatkan pakaian yang ada di tubuhnya. Sementara barang-barang yang dimiliki warga di perumahan tidak bisa diselamatkan karena air sudah sangat tinggi mencapai 1,5 meter. Nah, dari beberapa warga yang sempat saya wawancarai dan mintai keterangan, memang warga membutuhkan adanya bantuan, terutama selimut, tempat tidur, karena selama ini masih warga meskipun tidur di rumah-rumah warga, namun tempat alas tidurnya masih menggunakan tikar dan selimut seadanya. Karena itu warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Karangasem, provinsi maupun pusat agar segera ada bantuan, terutama untuk makanan yang selama ini, karena selama ini warga untuk mengungsi belum ada bahan untuk dimasak maupun untuk dimakan. Karena selama ini warga yang mengungsi itu masih beli dengan biaya sendiri untuk makan untuk saat ini. Dan diharapkan pemerintah dengan cepat melakukan penanganan banjir yang selama ini. Jika memang banjir ini tidak ditangani, maka akan berlangsung selama sampai seminggu, rumah warga akan direndam banjir. Namun karena itu warga berharap agar pemerintah secepatnya untuk melakukan penanganan seperti pemompa air banjir. Karena di mana air yang masuk ke rumah warga ini merupakan air dari sungai yang di mana saat ini sungai sudah dangkal sehingga pemukiman warga ada di bawah sungai, sehingga air yang menggenang di perumahan warga ini tidak bisa kembali mengalir ke sungai, seperti itu. Oke, baik. Jadi bagaimana sebenarnya kejadian kalau di tempat Anda melaporkan sendiri? Ini kan tadi Anda sampaikan bahwa kondisi perumahan di sana lebih rendah daripada sungai, seperti itu. Dan kemudian bagaimana biasanya terjadi di sana? Apakah memang surutnya sangat lamban sehingga harus dipompa atau seperti apa? Dan bagaimana kondisi cuaca di sana hingga pagi hari ini? Ya, Pramana dan saudara, memang sampai saat ini memang cuaca sudah mulai terang dan terlihat matahari, namun air masih tetap menggenangi. Karena air ini yang menggenangi pemukiman warga memang kalau dibiarkan, mengendap sendiri, bahkan lama terjadi penyurutan. Karena posisi pemukiman yang ada di sini yang tempat saya melaporkan memang kondisinya ada di bawah sungai. Karena di mana saat kemarin memang hujan deras terjadi di Kabupaten Karangasem selama 3 hari berturut-turut, sehingga air dari pegunungan terlalu besar sehingga
sungai yang berada di sebelah pemukiman tidak bisa menampung air sehingga air meluap ke pemukiman warga. Karena setelah dilakukan pengecekan dari beberapa petugas, memang air yang mengenangi wilayah Antige ini memang harus dipompa karena tidak bisa kembali lagi ke sungai karena sungainya sudah dangkal dan pemukiman warga sudah direndah dari sungai seperti itu. Dan rencananya memang saudara dan Branda, memang sampai saat ini beberapa petugas sudah mulai berdatangan seperti BPBD, Wakil Bupati, Kesehatan, PMI sudah mulai berdatangan. Kemungkinan hari ini akan dicoba untuk memompa air, namun petugas masih melakukan alat di mana cara untuk memompa. Karena dari tempat saya melaporkan untuk menuju ke sungai itu sangat jauh, sekitar 200 meter, sehingga pipa yang dibutuhkan sangat cukup panjang, seperti itu. Ya, Eka, kemudian terkait dengan banjir yang terjadi di lokasi itu, apakah memang terjadi setiap kali hujan atau seperti apa? Apakah lokasi menjadi langganan banjir dan seperti apa kemudian penanganan yang dilakukan oleh warga, misalnya meninggikan rumah mereka atau seperti apa, Eka? Ya, Ramadan dan saudara, memang posisi yang pemukiman yang ada di Antige ini memang sejatinya memang langganan banjir. Namun ini yang merupakan paling parah terjadi selama 10 tahun. Memang 10 tahun yang lalu banjir juga terjadi sampai semua rumah warga terendam. Namun beberapa harinya memang setiap ada hujan memang terjadi banjir, cuma tidak seperti separah saat ini. Memang paling ketinggiannya sekitar 30 cm sampai 50 cm. Namun sekarang sudah mencapai 1,5 meter. Memang dengan kondisi seperti ini, warga hanya bisa membenahi irigasi untuk air-air ke sungai. Namun itu tidak bisa dilakukan. Namun dari pihak pemerintah rencana dengan kejadian ini akan membuat irigasi yang lebih besar dan akan mencarikan solusi agar tidak terulang banjir seperti ini. Oke, tahun ini menjadi banjir terparah di sana. Terima kasih Eka Winarta dari Karangasem, Bali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan beranjak, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut bersama rekan saya Adisti Larasati. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini dan penanganan pasca banjir longsor di Bali, kita akan tanyakan kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Suara saya terdengar? Ya, bisa terdengar, Pak Muhari. Oke. Baik, kami update terlebih dahulu terkait dengan jumlah korban dari banjir di Bali. Ada berapa total, Pak? Ya, tadi malam telah Basarnas menutup pencarian pada hari Rabu kemarin pukul 19.00. Korban jiwa meninggal dunia secara total di 4 kabupaten kota itu ada 9 orang dan masih ada 6 orang yang dilakukan pencarian. Untuk pencarian yang 6 orang ini Basarnas menggunakan atau mengerahkan 125 personil Basarnas dari unsur Basar sendiri, kemudian TNI Polri dan juga relawan. Kemudian untuk tadi juga disinggung pembersihan sisa-sisa banjir. Tadi malam kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI, Kodam Udayana dan Korem. Itu per hari ini TNI sudah menyiapkan setidaknya 4 SSK, jadi sekitar paling tidak 400 personil yang akan turun untuk membantu atau mendukung upaya pembersihan. Memang di beberapa titik diperlukan pemompaan, seperti yang di Denpasar saja masih ada basement pasar yang masih terendam sekitar 2 meter, tapi ini tidak di public space. Artinya secara umum roda ekonomi di Bali ini sudah berjalan normal, jadi tidak ada gangguan di transportasi dan seterusnya. Tetapi ada titik-titik di
Pasar Kembangan misalkan atau di daerah Ruko di Jalan. Ya, Pak Muhari. Baik, kami masih akan mencoba memperbaiki saudara komunikasi dengan Pak Abdul Muhari dari BNPB, tapi yang kami tangkap tadi poin-poin terkait dengan data banjir terkini dari Bali, saudara. Ada 9 orang yang tewas, kemudian ini berasal dari 4 kabupaten kota di Bali, sementara masih ada 6 orang lainnya yang masih dicari hingga saat ini. Untuk melakukan pencarian terhadap 6 korban yang masih dinyatakan hilang, saudara, pihak dari BNPB ini menyebutkan ada 120 personil yang dikerahkan, dan terkait dengan pembersihan juga terus dilakukan, terutama di daerah-daerah yang banjirnya sudah mulai surut. Ada 400 personil yang dikerahkan di sana. Terkait dengan pengungsi juga, saudara, sejauh ini masih ada tercatat di sejumlah wilayah di Bali. Jika disampaikan, saya Disti Larasati menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, puluhan titik mulai jalan, perkantoran, dan perumahan warga di Gianyar, Bali rusak akibat bencana alam yang terjadi kemarin pasca banjir, saudara. Hari ini sejumlah aparat gabungan mulai membersihkan material. Upaya pembersihan pasca hujan dan juga banjir terutama yang terjadi di fasilitas umum seperti di jalan raya demi kelancaran kegiatan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, memimpin pembersihan di hari Kamis pagi ini dengan menggunakan alat berat, saudara, dan mengerahkan personil. Ditargetkan seluruh titik bencana bisa tertangani dengan cepat. Di Gianyar, Bali sendiri, saudara, ada 55 laporan bencana baik yang berskala kecil, sedang, dan besar pasca hujan deras kemarin. Sementara itu, saudara, puluhan pengungsi korban banjir di Denpasar, Bali masih bertahan di posko pengungsian. Sebagian mereka mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun akibat stres pasca kejadian tempat tinggal mereka yang terendam banjir. Sejumlah pengungsi menjalani cek kesehatan ditangani oleh petugas. Kebanyakan mereka mengeluhkan pusing karena tensi rendah akibat stres pasca kejadian banjir. Saat ini, saudara, para korban banjir masih tersebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di 4 kecamatan di kota Denpasar. Ini pada sakit tanganku ini, masih cepet-cepet sedikit ya. Ini makanya minta obat saya ke. Jadi tadi cek kesehatan gitu ya? Iya. Karena stres itu jadi tensinya langsung tinggi. Saudara, pasca banjir dan juga longsor yang terjadi di wilayah Bali, sejumlah warga terpaksa mengungsi di posko pengungsian. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini para pengungsi di posko pengungsian, tepatnya di wilayah Denpasar, Bali, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Sinta Pramadewi di sana. Selamat pagi, Sinta. Sinta, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi para pengungsi di sana pasca banjir dan juga longsor yang melanda wilayah Bali, Sinta? Ya, baik Adisti dan saudara, di posko pengungsian di tempat saya saat ini baru saja ada bantuan yang datang, bantuan berupa makanan yang sudah ada di sini. Selain itu ada pengungsi yang saat ini kondisinya juga sedang sakit, yang tadi sudah mendapatkan perawatan, dan ada juga tadi perawatan luka pasca karena ada yang mengalami luka saat banjir terjadi, dan saat ini juga sedang dilakukan perawatan terhadap para lansia. Di sini ada sekitar 26 pengungsi dan ada juga anak-anak, ada bayi berusia 4 bulan yang juga ikut mengungsi di tempat ini. Saat ini kondisinya para pengungsi memang masih terlihat ada yang masih trauma dengan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi kemarin.
Di sini juga terlihat ada anak-anak yang juga ada di posko pengungsian ini. Posko pengungsian di tempat ini sudah dibuka dari kemarin pagi sampai saat ini. Kondisinya memang masih banyak pengungsi yang belum bisa pulang ke rumah mereka karena memang kondisi rumah mereka belum bisa ditempati. Salah satunya di sini ada salah satu pengungsi dengan Ibu Putri. Ya, Ibu, apa mungkin bisa saya berbicara dengan Ibu saat ini? Bagaimana kondisi Ibu? Masih trauma. Bagaimana pada saat kejadian itu, Ibu? Kejadiannya cepat banget, soalnya airnya langsung besar kayak itu. Tempat di rumah, anak dua, saya sama suami, sampai berat mau menghangatkan diri itu sepertinya kayak air benar-benar beras. Lalu waktu pengungsian ini, Ibu dengan siapa saja di sini sekarang? Di sini sekarang saya sama anak. Pulang semua lagi beres-beres di rumah. Berarti kondisinya masih belum bisa ditempati ya, Bu ya. Saat ini di sini Ibu, apa kira-kira yang masih diperlukan, Bu? Kalau Ibu sebagai pengungsi di sini? Kebetulan baju juga. Kami semua barang-barang keperluan untuk sehari-hari. Berarti semua kondisinya saat ini sudah mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Anak-anak juga nggak bisa sekolah karena juga baju semuanya terendam. Tapi untuk kondisi kesehatan gimana Ibu saat ini? Mungkin karena pikiran ini vertigonya ini maksudnya pusing begitu ya. Apa mungkin yang menjadi harapannya Ibu? Harapannya sih pemerintah mungkin bisa lebih kuat lagi masalah dorong-dorong dan tidak terjadi seperti ini karena ini mungkin banjir terbesar yang saya alami di sini. Ini baru pertama kali ngalamin banjir yang sebesar ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, memang situasinya saat ini banyak yang masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka semuanya belum bisa ditempati karena memang masih banyak lumpur-lumpur yang harus dibersihkan sebelum nantinya mungkin rumah-rumah tersebut bisa ditempati kembali. Seperti yang tadi disampaikan oleh para pengungsi, tentu harapannya ada bantuan dari pemerintah agar mereka bisa kembali hidup secara normal kembali seperti saat sebelum musibah ini terjadi. Adisti. Bolehkah kami tahu apa bantuan yang kemudian sudah didistribusikan oleh pemerintah di sana kepada masyarakat yang kita tahu saat ini masih berada di posko pengungsian? Dan dari informasi yang tadi Anda dapatkan, jadi sebenarnya apa harapan terbesar dari masyarakat, termasuk juga bantuan apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh masyarakat di posko pengungsian? Sinta. Adisti, tentu tadi kami mendapatkan informasi untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman itu sudah mulai didistribusikan. Baru saja tadi bungkusan bikisan sudah datang ke sini. Selain itu juga seperti yang disampaikan oleh para pengungsi, yaitu adalah pakaian. Karena semua pakaian di rumah mereka itu ada yang hanyut, kemudian ada yang kotor, tidak bisa digunakan lagi karena terendam oleh banjir. Dan itu tentu kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mungkin bisa dipenuhi, yaitu seperti kasur, selimut, karena memang tidak ada barang-barang yang bisa digunakan. Karena saat kejadian seperti yang disampaikan bahwa kejadian banjir ini terjadi tiba-tiba, mereka tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di rumah mereka, sehingga semua barang-barang yang ada di rumah, elektronik, pakaian, dan semua kebutuhan dasar yang ada itu semua hancur diterjang banjir. Tentu ini yang menjadi harapan daripada pengungsi, adanya bantuan dari pemerintah agar mereka bisa hidup kembali normal seperti biasa. Mungkin ada bantuan untuk pakaian, kemudian untuk renovasi rumah, agar mereka bisa memperbaiki rumah mereka yang rusak, Adisti. Oke, kita harapkan pemerintah Provinsi Bali segera melakukan pendistribusian bantuan, utamanya kepada para warga
ke warga yang kemudian terdampak banjir. Salah satu yang tadi Anda sebutkan yang paling dibutuhkan adalah saat ini pakaian yang mendasar sekali, kemudian ada alas atau kasur untuk mereka beristirahat di posko pengungsian, termasuk juga harapannya tentu saja rumah yang hancur akibat diterjang banjir ini juga bisa diperbaiki. Terima kasih informasinya, nanti kami akan update kembali perkembangannya dari sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi melaporkan langsung dari salah satu posko pengungsian di wilayah Denpasar, Bali. Saudara, kita akan mengajak Anda kembali untuk memantau bagaimana situasi dan juga kondisi pasca banjir di wilayah Bali, tepatnya di Denpasar, masih di wilayah Denpasar, Bali. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV di Denpasar, Bali bersama dengan Nandang. Nandang, selamat pagi. Nandang, Anda bisa gambarkan kepada kami semua bagaimana situasi dan juga kondisi banjir di sana, apakah sudah mulai surut atau kemudian justru belum ada tanda-tanda surut? Saya juga melihat di belakang Anda ini rumah bahkan hancur, Nandang. Ya, Adisti dan saudara, memang secara umum kondisi banjir di Denpasar pada hari ini sudah berangsur surut gitu. Jadi sudah tinggal menyisakan beberapa titik saja yang masih terdapat genangan, baik itu genangan air maupun sisa-sisa lumpur yang sempat terbawa arus banjir kemarin. Dan memang benar Adisti, di belakang saya ini adalah salah satu titik atau salah satu bangunan yang mengalami kerusakan terparah yang ada di kawasan Denpasar. Jadi di belakang saya ini adalah dua bangunan yang merupakan toko sekaligus tempat tinggal yang berisi informasi yang kami dapatkan bahwa di sini dihuni oleh 6 orang dari dua rumah ini. Terus kemudian pada saat kejadian pada hari Rabu pagi kemarin juga sempat viral di media sosial bahwa sempat terekam oleh kamera warga detik-detik bagaimana bangunan yang berada tepat di samping sungai Badung atau di Tukat Badung ini itu ambrol dan terbawa arus setelah terseret, maksudnya setelah terhantam oleh arus sungai yang sangat deras tadi. Jadi memang di belakang saya ini bisa terlihat kalau dilihat dengan mata telanjang atau secara langsung bangunan itu sangat mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan sebagian perabot juga masih ada terlihat di dalam, tapi ada juga yang jatuh hingga ke dasar sungai. Kemudian puing-puing bangunan juga masih tetap menutup aliran sungai sehingga membuat sampah-sampah yang terbawa arus ini sempat menyumbat atau berhenti di kawasan sini, Adisti. Namun demikian kondisi air saat ini sudah sangat bisa dikatakan normal alirannya seperti itu, tidak seperti kemarin. Pada saat banjir kemarin air meluap hingga ke atas jembatan, di mana di tempat saya berdiri ini sekarang sudah sangat kering, bahkan lebih cenderung banyak debunya ya, dari bekas-bekas lumpur yang kemudian sekarang sudah mengering jadi berubah menjadi debu seperti itu, Adisti. Dan kemudian pada saat kejadian banjir sebelumnya air meluap hingga di atas jembatan dan meluber hingga ke sepanjang jalan Hasanuddin ini, Adisti. Oke, saya melihat begitu parah sekali kondisi rumah yang hancur akibat diterjang banjir begitu ya saat hujan deras melanda wilayah Bali. Lalu bagaimana dengan warga yang terdampak di sana? Salah satunya adalah di bangunan yang sudah hancur lebur di sana. Bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka sudah mengungsi ke posko pengungsian atau seperti apa? Nandang Astika. Ya, Adisti, memang kalau warga penghuni di sini berdasarkan informasi dari Basarnas Bali bahwa kemarin sempat dilaporkan bahwa ada 6 penghuni di mana 4 orang sudah berhasil ditemukan dan hingga saat ini masih ada 2 orang yang masih dalam pencarian. Kalau pihak keluarga juga sempat menyampaikan kepada tim SAR, mereka sempat curiga atau menduga bahwa korban itu masih berada di bawah reruntuhan seperti itu, Adisti. Namun ini juga belum bisa dipastikan karena proses pencarian juga sangat menyulitkan dan tim SAR pun juga belum berani langsung mengerahkan petugas maupun menyerahkan anjing pelacak karena kondisi tanahnya yang labil dan bangunan yang sudah bisa dikatakan hilang separuh. Jadi karena di tinggi bangunan ada bangunan 2 lantai, kemudian
separuhnya sudah hilang terhantam arus sungai dan kondisi pondasi atau tanah yang di bawahnya sudah mulai labil. Itulah yang kemudian membuat petugas cukup kesulitan untuk melakukan pencarian apakah benar dua orang korban ini benar tertimbun di bawah reruntuhan atau ada kemungkinan terbawa arus seperti korban-korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal lainnya. Seperti itu aja. Oke, jadi ada 2 penghuni rumah di sana yang informasinya masih dicari begitu ya. Jadi dari pemerintah setempat sendiri, apakah sudah ada mengerahkan upaya pembersihan material bangunan yang runtuh ini untuk mencari 2 korban yang sampai saat ini masih hilang? Ya, hingga saat ini memang upaya pencarian untuk terjun ke lokasinya memang belum bisa dilakukan karena seperti yang saya bilang tadi, petugas juga khawatir dengan kondisi pondasi atau kondisi tanah di bantaran sungai ini yang di atas pondasi ini yang ya bisa dikatakan sangat labil karena tergerus oleh aliran sungai pada saat banjir kemarin. Jadi memang saat ini petugas gabungan baik dari Basarnas, TNI, Polri, termasuk dari dinas instansi terkait sudah bersiaga dan berkumpul di kawasan ini, termasuk sudah mengerahkan alat berat. Namun lagi-lagi Adisti, jadi petugas lagi melakukan mitigasi proses apa kira-kira yang bisa dilakukan dengan cepat atau kemudian terutama dengan aman sehingga tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi, Adisti. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nandang Astika melaporkan langsung dari Badung, Bali, Saudara. Tak hanya merendam rumah warga, banjir di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali juga merendam sekolah. Genangan air mengganggu proses belajar mengajar. Banjir menggenangi Sekolah Dasar Negeri Nomor 2, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali. Genangan air sudah memasuki area sekolah sejak Rabu. Pihak sekolah pun terpaksa mengubah proses belajar mengajar untuk kelas 1 sampai kelas 3 secara daring. Sementara siswa kelas 4, 5, dan kelas 6 diminta membantu membersihkan kelas dan menyelamatkan buku sekolah di dalam kelas yang tergenang banjir. Informasi terkini dan juga laporannya terkait dengan banjir yang melanda wilayah Bali masih akan kami hadirkan dalam program selanjutnya di program Kompas Siang. Demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa.